Nah, jadi kita masukinnya nanti di gain itu kan di departemen ini tadi kan ada departemen apa tadi? Departemen sales system, ya kan? Sales system. Terus juga ada departemen marketing dan sekretari, ya kan? Marketing dan sekretari. Nah, berarti nanti yang dimasukkan, karena ini adalah sigma ya, semua ini dari sales, sistem, marketing, sekretari, itu dimasukkan semua ke sini. Ini punyanya yang ini itu punyanya yang sales, ini punyanya yang sistem, ini punyanya yang marketing, dan ini punyanya yang sekretari. Nah, gimana? Yang sales tadi kan diketahui total keseluruhan dari departemen sales itu kan 110. Sorry guys. Ada 110. Dengan total keseluruhan dari departemen kan 165. Dikalikan dengan entropi departemen salesnya. Nah, entropi departemen salesnya tadi ketemu 0,845351 kan. Nah, ini kan. Nah, itu dimasukkan ke tadi. Nah, demikian juga dengan yang departemen sistem. Departemen sistem ini nanti juga sama. Tadi kan total yang di sistem ada total keseluruhan dari departemen sistem ada 31. Dibagi total keseluruhan di departemen 165. Dikali entropi departemen sistemnya itu 0,823812 sesuai dengan yang udah kita hitung sebelumnya tadi. Ditambah dengan sekarang yang departemen marketing. Yang ada di marketing tadi kan ada 14 total keseluruhannya, baik yang senior maupun junior. Terus total keseluruhan dari departemen 165 dikalikan lagi dengan entropi departemen yang di marketing, yaitu 0,863121 yang udah kita hitung tadi juga. Terus ditambah sekarang yang sekretari. Yang sekretari tadi kan 10 dibagi total keseluruhan di sekretari kan 10 dibagi total keseluruhannya 165 dikali dengan departemen ini yang ada di sekretari. Entropi departemen sekretarinya kan 0,970951. Ini tinggal kita hitung pakai kalkulator, ketemulah hasilnya 0,01198886. Ketemu hasilnya, jangan lupa untuk diubah ke persen ya. Di gain tuh jangan lupa untuk selalu diubah ke persennya, yaitu 1,1998%. Sudah ya yang di departemen. Yang di H pun juga sama. Tata caranya, cara perhitungannya, urutannya juga sama. Aku jelasin sekilas ya. Yang di sama, rumusnya sama, tapi karena ini H, berarti di sini diganti dengan H, ya kan? Berarti kita tinggal masukkan entropi totalnya 0,89903 dikurangi sama ini. H-nya tadi itu kan ada banyak kan? H-nya tadi itu kan ada ini. Nih, ada 2630, ada 3135, terus ada 3640, ada 4145, ada 4650, ya kan? Nah, karena itu kita masukkan karena memang yang dimasukkan total keseluruhannya, ada sigma di situ. Ya kan, ada sigma di sini. Ya kita masukkan satu-satu kayak ini tadi, kayak yang sebelumnya ini tadi. Kita mulai mungkin dari yang 26 sampai 30 ya. Yang 26 sampai 30 tadi kan total keseluruhannya ada 79. Dari total keseluruhan di H yang tadi ada 165. Total count-nya tadi kan 165 kan. Dikali entropi H yang ada di 26 sampai 30 tadi ada 0,990617. Demikian juga seterusnya sampai di H 41 sampai 50. 41 sampai 45, sorry. Urutannya juga sama. Ini mungkin dari yang ini
dari setelah 26 30 ini mungkin 31, yang 31 35. Nah, di age antara 31 sampai 35 tadi count-nya kan total keseluruhan dari 31 sampai 35 adalah 49 kan. Dan total keseluruhan semuanya ada 165. Dikalikan dengan 0. Nolnya tadi kan dari entropi H yang 31 35 tadi. Itu pun sampai seterusnya juga sama seperti itu. Demikian juga dengan untuk perhitungan yang total sales ini juga sama. Cuman yang dilihat kita fokusnya yang di salesnya. Jadi nanti di tabel yang kita lihat itu salesnya ini. Nah, yang ini. Kan di sales ntar ada 26K, 30K, terus ada 31K, 35K, terus ada 46K, 50K, ada 66K, 70K, sampai selanjutnya seperti itu. Perhitungannya ya sama satu-satu seperti yang udah aku jelasin di awal tadi. Setelah itu udah kan ketemu gain dari total department ketemu 1,198%. Terus gain dari total age ketemu 42,4735%. Gain dari sales ketemu 53,7517%. Lah, ternyata kita lihat dari gain total department, gain total age, dan gain total sales, itu yang terbesar ada di sales ternyata. Nah, ini menjadi perhitungan yang paling terbesar. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan di decision tree. Yang intinya yang terbesar itu yang akan menjadi kepala di decision tree itu. Nah, kita masukkan di decision tree di sini, yaitu salary, karena sales tadi kan salary tadi kan. Kita masukkan di sini. Lah, salary ini tadi tetap patokannya ada di status. Makanya di sini yang dimasukkan adalah statusnya. Ada junior, ada senior, ya kan? Ternyata waktu dilihat ini junior dan salesnya itu dilihat berdasarkan dari ini. Kita masukkan yang age-nya. Kenapa yang diambil age? Karena dia masuk ke terbesar urutan yang kedua, ya kan? Yang age berarti yang kita masukkan di decision tree untuk iterasi pertama itu adalah yang salary dan yang age, ya kan? Nah, salary kita lihat patokan. Sorry, bukan age. Kita nggak perlu lihat yang age. Sorry. Kita nggak perlu lihat yang age-nya. Yang perlu kita lihat cukup yang terbesar. Fokusnya kita hanya ada di sini. Di salary. Nah, salary itu kan ada ini kan. Ada 46K, 26K. Nah, ini yang akan kita masukkan di decision tree iterasi pertama. Salary kan ada 26 sampai 30K, ada 31K sampai 35K, ada 36K sampai 40K, ada 41K sampai 45K, ada 46K sampai 50K, dan ada 66K sampai 70K. Nah, itu kita lihat patokannya, tetap kita lihat di sini 46K sampai 50K itu masuknya di senior. Ini juga di ternyata yang 46K sampai 50K itu ada di senior dan junior waktu dilihat. Nah, berarti kita belum bisa menentukan. Jadi dia masuk di status senior atau junior nih. Nah, makanya kenapa di sini kita kasih tanda tanya dulu, karena dia ada di dua kemungkinan, Mas Ian. Setelah kita cek tadi. Untuk selanjutnya kita
lihat untuk yang perhitungan di 26K sampai 30K. 26K sampai 30K junior. Junior. Terus ini 26K lagi ternyata junior. Oh, berarti dia masuk statusnya yang di junior. Dah kan? Sekarang masuk ke 31K sampai 35K. 31K sampai 35K junior. Terus ini ada lagi? Nggak ada. Berarti dia masuknya di junior. Oke, clear. Sekarang yang 36K sampai 40K. Ternyata dia masuknya di senior. Ada lagi? Nggak ada. Berarti masuknya di senior. Udah kan? Clear. Sekarang kita lihat di selanjutnya 41K sampai 45K. Ternyata ada di junior. Kita lihat yang lain lagi. Nggak ada ya. Berarti dia fix di junior. Selanjutnya yang terakhir adalah salary yang terakhir 66K sampai 70K. Ada di senior juga. Berarti di sini senior. Berarti yang semua sudah jelas ada di dalam satu kemungkinan senior atau junior. Yang masih dalam dua kemungkinan itu yang bagian 46K sampai 50K. Makanya kenapa di sini masih diberikan tanda tanya. Nah, ini yang perlu kita lanjutkan di iterasi 2-nya. Lanjut di iterasi kedua, kita bikin tabel lagi. Tapi tabel saat ini fokusnya hanya yang perlu ditekankan hanya di salary 46K sampai 50K saja. Fokusnya hanya di situ. Selain itu, tidak perlu dilihat. Kita fokusnya cuma di salary yang 46K sampai 50K aja. 46K sampai 50K. Berarti kan hanya ada di sini kan? 46K sampai 50K. Ada di sini. Udah kan? Nggak ada lagi kan 46K sampai 50K. Oke, kita fokusnya di sini. Ternyata 46K sampai 50K ada di departemen sales, sistem, marketing. Kita masukkan sales, sistem, marketing. Statusnya senior, junior, senior. Kita masukkan di sini. Jadi ini yang aku tandain stabilo biru di sini, highlight biru di situ. Kita pindahkan, kita ringkas di dalam bentuk tabel baru seperti ini. Ya. Kita pindahkan semua. Kalau sudah kita pindahkan, kita lihat nih, ternyata waktu kita pindahkan, kita hitung dulu untuk count-nya. Count-nya untuk yang senior ada berapa? Count-nya yang senior kan ada 30 dan 10, berarti ada 40. Berarti senior 40, juniornya ada 23 ya kan. Oke, terus kalau udah, kita ulang lagi ke langkah yang pertama. Jadi setiap kita lanjut ke iterasi berikutnya, kita mulai dari tahap pertama. Kita hitung entropi totalnya. Ini lanjut kita ke iterasi kedua ya udahan. Kita lanjut hitung entropi totalnya. Entropi totalnya itu ada nih. Kita hitung mulai dari yang senior dulu, terus junior. Senior tadi kan kita udah hitung ada 40. Dari total keseluruhannya berarti ada 63 ya kan. 40 tambah 23. Berarti minus 40 per 63 dikali log 40 per 63. Ikutin ya.
ditambah minus, kita fokusnya di junior sekarang. Junior berarti ada di 23 per 63 kali log 2 kali 23 per 63. Tetap di log 2 ya, karena masih tetap dengan dua kemungkinan senior dan junior. Ketemu hasilnya, dihitung pakai kalkulator 0,946819. Baru kita hitung masing-masing lagi untuk entropi ini. Ada departemen, ya kan? Ada departemen, ada age, dan ada salary. Kita hitung masing-masing dengan langkah yang masih sama seperti tadi. Aku kasih contoh satu ya. Ada di salesnya tadi, ada di, ternyata kita lihat di sini sales ada di 30. 30 dari berapa? Cuman 30 aja total keseluruhan dari sales. Berarti minus 30 per 30 dikali log 2 dikali 30 per 30 ditambah, ini kan untuk yang senior tadi. Nah sekarang untuk yang junior. Juniornya kan nggak ada. Berarti ya 0 minus 0 per 30 kali log 2 kali 0 per 30. Hasilnya adalah 0. Sistem pun juga demikian. Yang sistem kita lihat. Yang sistem ada 20 dan 3 nih. Dan statusnya junior-junior. Berarti yang seniornya 0. Berarti minus 0 per 3, minus 0 per total keseluruhan dari sistem ya. 23 kali log 2 kali 0 per 23. Ditambah dengan juniornya ada 23. Berarti minus 23 per total keseluruhannya 23 dikali log 2 kali 23 per 23. Hasilnya 0. Yang marketing juga sama demikian. Terus untuk yang entropi age juga sama. Kita hitung senior dan juniornya. Kita lihat di ini. Age-nya berarti kan ada di 26, 30. Mulai dari yang terkecil kita urut aja ya hitungnya. Oh sorry, 21, 25 tadi yang lebih kecil. 21, 25. Nah 21, 25 itu kan hanya ada 20. Dan itu pun di junior. Berarti yang seniornya 0 kan. Seniornya 0. Juniornya 20 tadi. 20 dari 20. Total keseluruhan dari 21, 25 kan 20. Ketemu hasilnya 0. Sampai ke bawah juga sama. Baru ketika udah kita hitung semua entropi masing-masingnya, kita lanjut menghitung gain-nya. Nah, gain-nya di sini yang perlu kita hitung hanya ada 2 ya. Gain total department dan gain total age. Kenapa yang salary nggak kita hitung? Karena yang salary sudah ada di sebelumnya. Jadi yang perlu kita cari di sini hanya untuk yang department dan age-nya aja. Makanya di sini yang kita hitung entropi departmentnya hanya department dan age. Salary nggak ikut ya ini tadi. Kalau udah kita hitung total departemennya dengan rumus yang sama tadi, berarti di sini kalau di depannya itu departemen ya berarti di sini departemen, kalau di sini total berarti di sini total. Di sini juga departemen, ini juga sama. Kalau di sini age, di sini juga age, di sini age. Kalau di sini total berarti di sini juga total. Sorry. Di sini total gitu. Tinggal masukin angkanya sama kayak yang tadi. Kalau sudah, barulah kita lihat lagi gainnya. Tadi kan udah diubah ke bentuk persen nih. Nah, dari bentuk persen ini kita lihat yang terbesar tuh yang mana. Ternyata yang paling terbesar ini, apa ya persennya? Ternyata yang paling terbesar ada di department dan age. Karena department dan age ternyata nilainya sama. Nah, berarti karena nilainya sama, sama-sama besarnya, kita masukkan ke iterasinya, dua-duanya. Caranya gimana? Ya berarti kita mulai dari yang departemennya dulu. Departemen tadi kan terbagi menjadi sales, sistem, dan marketing ya kan. Terus kenapa kok yang sekretarinya tadi nggak dimasukkan juga?
karena kita hanya fokus pada seleri yang 46K 50 sampai 50K ini tadi yang udah aku highlight warna merah. Jadi fokusnya kita kan hanya di 46K sampai 50K. Nah, 46K sampai 50K kan hanya sampai di departemen marketing aja yang ada. Berarti yang sekretari nggak usah dimasukkan. Karena memang kita fokusnya di 46K sampai 50K ini. Nah, ini kita bisa pakai dua bentuk ya. Bisa pilih salah satu aja. Nah, mungkin yang lebih gampang untuk dibaca mending yang bawah sih kataku. Tapi bebas sih. Ya kan? Berarti fokus di sales, system, dan marketing. Sales, system, marketing kita kelompokkan lagi jadi H-nya ini tadi. Karena H-nya harus dimasukkan, jadi kita masukkan ke H-nya. H-nya ini masuk di range berapa salesnya tadi. Salesnya ini tadi ada di 31 sampai 35. Udah kita masukkan di sini 31 sampai 35. Terus ini yang sistem ada di 21 25. Berarti 21 25, 26 30. Oke. Terus yang di marketing ada di 36 sampai 40. Oke, udah kita masukkan kan. Lah baru kita masukkan berdasarkan statusnya. Kita balikan lagi ke statusnya tadi karena memang kemungkinan kita itu di patokannya ada di status ini tadi. Nah, statusnya 31 sampai 35 tadi ada di senior. Kita masukkan seniornya. Yang ini 21 25 ada di junior. Kita masukkan junior. 26 sampai 30 ada di junior juga. Kita masukkan di junior. 36 sampai 40 ada di senior. Kita masukkan senior. Dah. Semua sudah clear pada satu kemungkinan saja. Selesai. Dengan demikian iterasi sudah bisa diakhiri. Jadi kita cukup sampai di iterasi kedua aja. Jadi begitu guys. Maaf ya agak panjang. Dadah.